dan jauhkan virus corona dari muka bumi ini, juga dari kami semua, agar kami bisa beribadah kembali di gerejamu Tuhan Yesusku yang baik. Sertailah ibadah kami ini dari awal sampai akhir. Terpujilah namamu Tuhan Yesusku yang baik. Amin. Adik-adik, yuk kita bangkit berdiri, kita mau bersukacita, memuji nama Tuhan, kita mau bernyanyi dengan penuh senang, dengan penuh hati yang gembira. Kita bernyanyi, hatiku penuh nyanyian dan aku anak raja. Pakai gerakan ya. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja Raja, Raja, Tuhan, Tuhan, Yesus, 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 oh Raja. Sekarang aku anak raja ya. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Sekali lagi ya. Raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Adik-adik, apa kabarnya? Pasti semuanya luar biasa karena hari ini kita merayakan hari turunnya Roh Kudus, ya kan?
Makanya Kak Elin pakai topi ini, ya kan? Kita berterima kasih kepada Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus memberikan Roh Kudus kepada kita semua, ya. Nah, warta sekolah minggu hari ini adalah yang pertama nih. Siapa yang sudah selesai ujiannya atau masih sedang ujian? Mungkin ada beberapa yang masih ujian nih Kak Elin. Nah, Kak Elin berharap anak-anak sekolah minggu HKBP Kebayoran Lama yang rajin berdoanya, rajin belajarnya pasti mendapatkan nilai yang bagus, ya kan? Lalu yang kedua, Kak Elin ingin adik-adik memberikan informasi kepada kami guru-guru sekolah minggu bila ada orang tua, keluarga, baik adik, kakak yang sedang sakit, agar kita bisa dukung dalam doa, ya. Lalu yang ketiga, jangan lupa minggu depan tanggal 30 itu kita akan mengadakan ibadah gabungan. Nah, di situ kita pakai Zoom, ya. Adik-adik jangan lupa kita pakai Zoom, oke? Lalu yang keempat, jangan lupa 5M-nya nih. Apa saja 5M? Pakai masker, cuci tangan, lalu menjaga jarak, hindari kerumunan, dan menjauhi mobilisasi atau interaksi dengan orang lain, ya. Supaya apa? Badan kita tetap sehat, kita tetap kuat menjalankan hari-hari dengan penuh sukacita. Dan jangan lupa tetap berpengharapan kepada Tuhan kita, Tuhan Yesus yang sangat baik buat kita. Oke, itu saja warta sekolah minggu kita hari ini. Semoga adik-adik selalu dalam perlindungan Tuhan dan senantiasa diberikan kesehatan. Oke, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Oke, sekarang kita waktunya mau mendengarkan cerita. Kak Resta, dengarkan baik-baik ya. Oke, seperti biasa lagunya baca kitab suci, doa tiap hari. Oke, Pak Kristen. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tunggu, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tunggu. Sekali lagi adik-adik ya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tunggu. Kalau mau tunggu, kalau mau tunggu, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tunggu. Adik-adik terkasih dalam Tuhan Yesus. Nah, sekarang saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan ya, hari ini hari Minggu Pentakosta. Minggu Pentakosta adalah minggu turunnya Roh Kudus adik-adik. Nah, aku mau tanya ya, apakah adik-adik masih ingat apa yang dikhotbahkan oleh Inang Pendeta pada saat hari kenaikan Tuhan Yesus? Ayo, Inang Pendeta mengatakan ada 3 hal mengapa Tuhan Yesus naik ke surga. Ayo, apa 3 hal itu? Aku kasih tahu ya. Mengapa Tuhan Yesus naik ke surga? Itu karena hal yang pertama adalah karena Tuhan Yesus pekerjaannya sudah selesai di dunia ini. Tuhan Yesus asalnya dari surga. Dia lahir ke dunia, dia mati disalibkan, bangkit pada hari ketiga, dan naik ke surga. Yes.
Tuhan Yesus berasal dari surga dan kembali ke surga. Yang kedua adalah yes dulu nih. Kenapa? Karena Tuhan Yesus mau menyiapkan rumah bagi kita semua. Tuhan Yesus menyiapkan tempat yang kekal buat Kak Desta, buat adik-adik, buat semua orang percaya kepada Tuhan. Rumah yang kekal itu apa ya Kak Desta? Adik-adik, Tuhan Yesus menyiapkan tempat buat kita di surga. Kita kan orang percaya. Tuhan Yesus menyiapkan tempat di surga buat kita semua. Yang ketiga, yaitu the best adalah Tuhan Yesus memberikan Roh Penolong bagi murid-muridnya, bagi orang percaya. Roh Penolong itu Roh Kudus. Tuhan Yesus menepati janjinya. Tuhan bilang bahwa ketika dia di surga, dia akan menurunkan Roh Penolong. Nah, ketika hari kenaikan Tuhan Yesus, hari ke-40, ya, 10 hari dari itu turun Roh Kudus. Hari ini hari turunnya Roh Kudus, hari ke-50. Wow, adik-adik. Dan sekarang yang mau kita dengarkan adalah poin yang ketiga, yaitu turunnya Roh Kudus untuk menolong kita semua orang percaya. Yuk adik-adik, sebelum kita mulai mendengarkan firman Tuhan mengenai Roh Kudus, kita lipat tangannya, tutup matanya, kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini. Bapa, kami murid-murid TK 1, 2, dan 3, 4 mau duduk dengan sukacita mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, berikan kami pengertian, berikan kami hikmat, supaya kami dapat mengerti dan melakukan firman Tuhan. Dan Tuhan berkati juga kakak yang akan memberikan firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami percaya Engkau hadir di tempat ini. Dan biarlah nama-Mu dimuliakan dalam ibadah kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap mendengar. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, di hari Pentakosta ini turunnya Roh Kudus. Nah, firman Tuhan diambil dari Kisah Para Rasul 2 ayat 14 sampai 18. Yuk, buka kitabmu, kita baca sama-sama ya. Kisah Para Rasul 2 ayat 14 sampai 18. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu. Dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat,
dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Demikianlah firman Tuhan. Adik-adik terkasih dalam Tuhan Yesus, sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus berpesan kepada murid-muridnya, ada dalam Kisah Rasul 1 ayat 8a, yang bunyinya, tetapi kamu akan menerima kuasa bila Roh Kudus turun ke atas kamu. Aku ulang ya, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atasmu. Wow, adik-adik, murid-murid Tuhan Yesus percaya bahwa mereka akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas mereka. Pada suatu hari adik-adik, tidak lama dari situ, hanya 10 hari dari kenaikan Tuhan Yesus, Roh Kudus turun adik-adik. Roh Kudus yang luar biasa itu turun pada saat murid-murid Tuhan Yesus berkumpul dalam satu rumah di Yerusalem. Pada saat itu hari Pentakosta, mereka berdoa adik-adik, berdoa kepada Tuhan, berdoa bersama-sama. Itulah sebabnya mengapa doa dahsyat kuasanya. Adik-adik, ketika mereka berkumpul, tiba-tiba datang keajaiban yang luar biasa akan turunnya Roh Kudus itu. Apa sih tanda-tanda turunnya Roh Kudus itu? Ada 3 keajaiban turunnya Roh Kudus itu. Adik-adik tahu gak? Kalau yang sudah tahu, jempol buat adik-adik. Untuk yang belum tahu, aku kasih tahu ya. Turunnya Roh Kudus itu ada 3 keajaiban yang luar biasa. Yang pertama adalah angin ribut. Lihat gambarnya adik-adik. Ada angin keras, angin ribut yang menerpa ruangan itu. Dan yang kedua adalah ada muncul lidah api seperti yang di kepala aku ini ke atas murid-murid Tuhan Yesus. Adik-adik lihat ya gambarnya ya. Ya kan? Ada lidah api yang turun ke atas kepala murid-murid Tuhan Yesus. Yang ajaibnya adik-adik, luar biasanya, kepalanya nggak kebakar. Kepalanya aman-aman aja. Tidak ada terbakar sedikit pun rambut mereka. Luar biasa adik-adik ya. Dan yang ketiga, murid-murid Tuhan Yesus bisa berkata-kata dalam segala bahasa. Pada saat itu ada orang Arab, mereka bisa berbahasa Arab. Mereka bisa berbahasa Asia, mereka bisa dalam segala bahasa yang ada saat itu. Wow adik-adik, sampai adik-adik ya, ketika mereka berkata-kata dalam bahasa itu, dalam bahasa segala bahasa, beberapa orang menuduh mereka mabuk. Murid-murid Tuhan Yesus disangka mabuk. Dan Petrus berkata kepada mereka, kami tidak mabuk. Ini baru jam 9 pagi. Mereka tidak mabuk, tapi mereka menerima kuasa dari Allah. Mereka menerima kuasa Roh Kudus turun atas mereka. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, ayat yang kita baca yaitu Kisah Para Rasul 2 ayat 14-18.
Itulah yang disampaikan Petrus pada saat itu dengan segala bahasa. Petrus berkata bahwa nubuatan Nabi Yoel pada abad ke-8 sebelum Masehi telah terbukti. Petrus mengatakan bahwa firman Tuhan akan diberitakan oleh banyak orang. Nubuatannya akan diberitakan oleh banyak orang, oleh laki-laki, oleh perempuan, oleh orang tua, oleh siapa saja, termasuk adik-adik, termasuk kita yang imut-imut ini. Kita diberi kuasa oleh Tuhan untuk memberitakan firman Tuhan. Adik-adik, peristiwa turunnya Roh Kudus itu luar biasa ya, keren ya. Tapi adik-adik, apa sih Roh Kudus itu? Kok luar biasa banget ya? Ada angin ribut, ada lidah api, dan bisa bahasa-bahasa dalam bahasa roh, bisa berbahasa dalam berbagai macam bahasa. Siapa sih Roh Kudus itu? Dan kita dapat gak Roh Kudus itu? Nah adik-adik, Roh Kudus itu, aku kasih tahu ya, Roh Kudus itu adalah Allah kita sendiri. Roh Kudus itu adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus naik ke surga, Dia berikan rohnya untuk menemani kita. Roh Kudus untuk menemani kita. Luar biasa ya adik-adik ya. Pantesan kan mengapa Roh Kudus itu hebat. Ada angin ribut, ada angin yang keras, kemudian ada lidah api, bisa berbahasa dalam bahasa apa saja. Wow. Dan adik-adik, apakah Roh Kudus itu hanya didapat oleh murid-murid Tuhan Yesus? No adik-adik. Sampai hari ini kita orang-orang percaya juga menerima kuasa Roh Kudus. Kakak Desta, bagaimana cara tahunya kita ada Roh Kudus? Adik-adik, Roh Kudus itu mengajarkan kebenaran. Aku kasih tahu contohnya ya. Ketika contohnya nih, adik kita lagi makan donat, terus kita ambil donatnya, kita ikut makan sampai adik kita menangis. Kita cuek aja. Tapi setengah jam kemudian kita sedih. Kita merasa bersalah dengan adik kita, dan kita peluk adik kita dan meminta maaf. Itulah Roh Kudus. Roh Kudus mengajarkan kebenaran. Kemudian sekali lagi ya, ketika kita sedang belajar, kemudian kita ngantuk, kita tidur, terus mama nanya, nak, Ucok, kamu sudah belajar? Sudah ma, aku sudah belajar. Kemudian beberapa saat kemudian Ucok berasa gak enak hatinya. Aku bohong nih sama mama, nanti kalau besok dapat nilai jelek bagaimana ya? Dan dia berkata kepada mamanya, Mama, aku minta maaf ya, aku telah berbohong, aku belum belajar. Itu adik-adik, Roh Kudus mengajarkan kebenaran. Dan adik-adik, luar biasanya lagi, Roh Kudus ada dalam diri adik-adik, dalam diri orang percaya,
dan Roh Kudus juga mau adik-adik memberitakan firman Tuhan kemana saja seperti dalam nubuatan Nabi Yoel. Adik-adik terkasih, apa yang dikeluarkan oleh mulut kita sebaiknya adalah perkataan yang memuliakan nama Tuhan. Memuliakan itu apa, Kakak Desta? Memuliakan itu adalah seperti Tuhan Yesus menepati janji. Apa yang diucapkan oleh mulut kita, itulah yang terjadi. Dan kita berkata-kata baik, tidak berkata kasar, karena Roh Kudus selalu mengajarkan kebenaran. Jadi di mana saja adik-adik, jaga mulut kita, jaga hati kita, karena kita punya Roh Kudus. Berkatalah dengan baik, berkatalah penuh semangat, berkatalah kata-kata yang positif, yang menyenangkan hati orang, yang menyenangkan hati Tuhan. Ya adik-adik ya, jadi ingat cerita hari ini, turunnya Roh Kudus, 3 hal keajaiban turunnya Roh Kudus, yaitu 1 tandanya angin ribut, yang kedua adalah lidah api, dan yang ketiga murid-murid Tuhan Yesus bisa berkata-kata, bisa berbahasa dalam segala macam bahasa. Adik-adik terkasih di rumah, jangan lupa percaya pada Tuhan Yesus, minta Roh Kudus hadir dalam hati kita dan menuntun kita dalam melakukan kegiatan kita sehari-hari. Yuk, kita tutup doa kita tutup khotbah kita hari ini. Lipat tangannya, kita mau satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang maha baik, terima kasih Tuhan yang maha baik atas turunnya Roh Kudus pada hari ini. Tuhan, kami murid-murid TK kelas 1, 2, dan 3, 4 mau melakukan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Kami mau melakukan kebenaran karena Roh Kudus hadir dalam hati kami. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Biarlah firman-Mu menjadi penerang dalam hidup kami, dan kami melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik, ayat nas minggu ini diambil dari Galatia 5 ayat 22 sampai 23 yang berbunyi, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Kakak Jana ulang ya. Ayat mas minggu ini diambil dari Galatia 5 ayat 22 sampai 23 yang berbunyi, tetapi buah-buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Terima kasih. Shalom adik-adik. Nah, hari ini kita merayakan Pentakosta. Kalau tadi adik-adik lihat, semua kakak guru sekolah minggu dan abangnya yang bertugas hari ini pakai topi ini, headband ini ya. Ini lidah-lidah api. Nah, pada waktu itu, waktu hari Pentakosta, turunnya Roh Kudus kepada murid-murid Tuhan Yesus. Nah, untuk kreativitas hari ini ada 2.
untuk kelas TK dan kelas 1, 2, adik-adik buat headband seperti ini ya. Ini nanti kakak kasih polanya, kalian bisa warnai sendiri atau nanti bisa di print berwarna. Tinggal dibuat, ya dibuat seperti ini pakai karton. Nah, ini pakai karton panjang seperti ini, disesuaikan panjangnya dengan kepala adik-adik. Nanti lidah-lidah apinya bisa ditempel di sini dan kalian bisa pakai seperti kakak pakai ini, ya. Nah, polanya seperti ini ya sayangnya untuk kelas TK dan kelas 1, 2. Nah, untuk kelas 3, 4 tidak pakai headband ya. Nah, tetapi kalian buat kreativitas seperti ini. Ini menceritakan tentang murid-murid yang menerima Roh Kudus ya. Nah, nanti polanya ada, tapi kalian juga harus buat ada memotong ya. Nah, hati-hati motongnya di tengah ini ya. Seperti ini. Nanti ini bisa ditekuk. Di sini ditekuk. Ini agak berdiri supaya bisa nanti ini ditempel gambar murid-murid Tuhan Yesus ditempel di sini. Nah, bukan cuma itu doang, bukan cuma itu aja, tetapi di sini ada tulisan Roh Kudus menyertaiku ketika. Nah, adik-adik tulis di sini. Roh Kudus menyertaiku ketika aku sakit misalnya, ketika aku sedih. Nah, ya, kalian tulis di sini Roh Kudus menyertaiku ketika apa? Sedang apa? Boleh sedang sedih, sedang bahagia juga ya. Karena Roh Kudus turun kepada setiap orang-orang yang percaya. Nah, ini ditempel di tengah sini, boleh pakai lem, tapi juga bisa boleh pakai double tip. Nah, nanti akan seperti ini bisa berdiri. Ya, polanya nanti kakak kasih seperti ini polanya. Adik-adik bisa tempel. Gimana kak supaya bisa berdiri? Nanti kertasnya setelah di print bisa ditempel di karton ya supaya agak tegak. Kalau gambar yang ini tidak usah ditempel di karton karena dia akan ditempel di sini supaya dia bisa berdiri ya. Nah, untuk kelas TK dan 1, 2 kita buat headband seperti ini. Untuk kelas 3, 4 membuat kreativitas yang menceritakan hari Pentakosta, hari turunnya Roh Kudus kepada murid-murid Tuhan Yesus. Oke, selamat mencoba adik-adik. Kalau nanti ada misalnya pertanyaan, boleh hubungi guru kelas masing-masing gimana sih kak cara buatnya ya. Selamat mencoba. Selamat hari Pentakosta. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, kita sudah mendengarkan cerita, saatnya kita untuk mengumpulkan persembahan dengan hati yang penuh sukacita. Lalu persembahannya dimasukkan ke dalam amplop, lalu amplopnya diberikan kepada orang tua untuk diberikan kepada gereja. Sambil mengumpulkan persembahan, kita menyanyi dari lagu Kidung Jemaat nomor 237 ayat 1 dan 2, Roh Kudus tetap teguh. Thank you.
adik-adik yang luar biasa, dahsyat, yes, yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita telah selesai ibadah kita. Kita telah bernyanyi memuliakan nama Tuhan. Kita telah mendengarkan firman Tuhan yang luar biasa itu mengenai turunnya Roh Kudus, dan kita juga telah melihat kreativitas yang dibawakan oleh kakak guru sekolah minggu untuk minggu depan. Harapan kami guru-guru sekolah minggu, adik-adik terkasih, adik-adik yang luar biasa, mau membuat kreativitas itu sehingga minggu depan akan ada wajah-wajah baru yang membuat kreativitas itu. Dan kita juga telah mendengarkan ayat emas, dan kita juga telah memberikan persembahan. Kiranya persembahan yang kita berikan ya dapat berguna untuk gereja kita, membantu sesama kita yang membutuhkan. Nah, adik-adik sekalian, kita mau tutup ibadah kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang terkasih, terima kasih Tuhan, kami telah selesai ibadah. Tuhan, kiranya ibadah kami ini dapat menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, untuk hari ini kami telah mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus yang baik, berkati apabila ada teman kami yang sakit, saudara kami, kakak guru sekolah minggu kami, muria kami, Amang Pendeta, Inang Pendeta, Sintua, semuanya Tuhan. Bila mana ada yang sakit, Tuhan sembuhkan. Bila mana ada yang berduka, Tuhan berikan penghiburan. Tuhan Yesus yang baik, kami juga mau menyerahkan kehidupan kami seminggu ke depan. Tuhan sertai kami, berikan kami kesehatan, dan bila ada adik-adik yang sedang ujian, Tuhan yang menyertai sehingga dapat menyelesaikan ujian dengan baik. Tuhan, kami juga mohon perlindungan-Mu, jauhkan kami dari segala macam penyakit, terutama corona. Dan Tuhan berkati juga orang tua kami, biarlah orang tua kami dapat selalu mendidik kami dengan sukacita. Tuhan berikan hikmat, Tuhan berikan rezeki, dan biarlah nama Tuhan dimuliakan dalam setiap kehidupan kami. Tuhan Yesus, terima kasih untuk ibadah hari ini. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita bersama doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.